Oke, sekarang gue pengen ngebahas satu hal yang ini jadi problem hampir semua orang yang mau konten, yaitu adalah nggak percaya diri di depan kamera. Jadi emang udah pasti gitu, ini adalah problem yang harus dilewati dulu. Karena konten kreator apalagi tampil di sosial media harus ngeliatin muka dia, ya caranya adalah dengan ngomong pede depan kamera gitu. Suatu hal yang menurut gue sekarang sih udah gampang ya, udah easy banget lah gitu. Udah nggak terlalu banyak gue pikirin kayak aduh ini harus gimana, enggak lah, gue udah lewat lah. Bahkan ini gue nggak retake, langsung gue record, gue pencet, langsung gue ngomong gini. Nah, jadi cara pede ngomong depan kamera itu yang perlu diubah adalah mindset. Jadi kita ngeliat kamera itu apa? Kita harus pahamin dulu kamera itu apa dan dia ngapain. Gue jelasin ya, ini secara bahasa bayi aja ya. Kamera adalah sebuah alat yang untuk tujuannya merekam atau memotret, mengabadikan momen-momen tertentu gitu ya kan. Nah, dalam kasus ini, dalam konten kreator, kamera ini gue hadepin ke gue ini kan. Ini adalah alat yang cuma merekam gue lagi ngomong nih. Kamera ini bukan manusia, ya kan? Kamera ini bukan orang, kamera ini bukan sesuatu yang menyakiti gue, kamera ini bukan sesuatu yang mengintimidasi gue, bukan, sama sekali bukan. Ini kamera adalah benda mati, dia cuma nyala karena dalamnya ada baterai dan teknologi lainnya gitu, dimana ada memorinya yang bisa buat ngerekam sepanjang gue bikin video ini, ya kan? Misal, gue ngelakuin sesuatu hal yang mungkin salah, atau gue ngelakuin kesalahan, apakah kamera ini langsung bisa upload ke sosial media? Enggak kan? Makanya ya udah. Nah, cara ngubah mindsetnya adalah ya udah, kamera ini adalah benda mati, kamera ini nggak akan nonjok kita, nggak akan gimana-gimana, ya udah. Cuma pencet record, kita ngomong. Nggak usah anggap ini manusia, udah beres. Kalau lu nganggapnya kamera ini adalah manusia dengan 1 juta penonton, ya lu akan nervous. Gue juga nervous, jujur. Ya akan berani, cuman nervous aja gitu. Mungkin gue pengen gitu kali ya. Tapi ya udah, ini kamera sekarang ini adalah nggak ada siapa-siapa di ruangan ini, cuman gue sendiri ya kan. Nggak ada yang lihat, belum gue upload di sosmed, jadi santai aja. Nah, caranya gimana untuk menenangkan diri supaya nggak ngerasa diliatin adalah yang pertama tadi, ubah mindset dulu. Kamera ini udah mati. Akhirnya ya udah, setelah itu lo matiin, lo edit pasti kan. Nggak langsung lo upload ke sosmed kan pasti, karena akan berantakan sekali ya kan. Edit dulu di software editing ya kan, masukin tuh video yang lo tadi record, cut aja bagian yang gak diperluin, bagian yang mungkin lo salah-salah ngomong, bagian yang aman-aman, udah masukin aja gitu. Apa yang lo lihat sekarang adalah video yang udah gue filter, video yang udah gue edit lagi. Ada beberapa hal yang gue salah ngomong tapi gak gue masukin. Nah, kayak begitu proses dalam bikin konten. Jadi ya, sesuatu hal yang simple tapi buat orang mungkin terlalu membingungkan dan terlalu menakutkan gitu. Nah, selanjutnya yang lo harus tanemin di kepala lo adalah soal motivasi. Jadi lo bikin konten tuh yang pasti ada motivasinya ya kan. Kalau lo cuma sekedar kelihatan untuk keren, gue rasa itu belum lengkap ya konten lo. Tapi kalau ada motivasi tertentu, misal kayak gue bikin konten tutorial, gue pengen ngasih tahu biar orang tahu juga gitu, nggak gue sendirian. Ya emang gue juga di situ juga nyari views, tapi tujuan gue yang utama adalah pasti bikin orang tahu gitu. Misal gue bikin cara editing ala-ala Ferry Irwandi misal, gue pengen semua orang itu tahu bahwa video gue yang itu bisa ngasih, oh kayak begini cara ngedit video ala Ferry Irwandi, kayak begitu loh. Tujuannya sesimpel itu. Nah makanya kalau lo perkuat motivasinya, lo bikin video itu untuk apa? Biar mungkin orang itu dapat manfaat dari video lo akan nggak tahu ya, akan kebus suatu kepercayaan diri lo, itu akan kayak ngerasa oke, gue bermanfaat nih kali ini, gue ingin menyanyiakan kehadiran gue di bumi ini. Agak terkesan lebay ya, tapi ya nggak apa-apa. Gue pengen kehadiran gue di dunia ini, gue ngasih kebermanfaatan ke banyak orang gitu. Itu kalau lo udah tanemin di dalam motivasi di diri lo gitu, lo akan berkali-kali lipat, lo akan jauh lebih pede depan kamera. Kalau lo ilangin motivasi itu, maka yang ada di kepala lo utamanya hanyalah gimana ya ntar gue kalau dilihat gue jelek, kan banyak tuh ya kan. Nih, satu hal yang gue sangat benci adalah banyak orang insecure setelah melihat dirinya sendiri gitu. Gue sangat menghindari, dari awal konten gue nggak pernah. Makanya kalau lo lihat video gue di TikTok awal-awal, bisa kita akuin sama-sama, gue jelek di situ. Gue nggak peduli gitu. Yang penting gue isi dari kontennya itu bisa dimengerti aja gitu. Gue nggak terlalu peduli akan fisik. Nah, ini adalah suatu halangan gitu buat orang-orang kreator yang baru mulai. Aduh, gimana kalau gue kelihatan jelek ya? Akhirnya nggak mulai-mulai dan memilih menahan untuk ya udahlah, gue nggak akan konten depan kamera seumur hidup gue gitu. Akhirnya ya udah, dia merelakan potensi dia gitu. Dia harusnya berbakat, dia harusnya bisa di situ. Tapi gara-gara ada pemikiran kayak gitu, dia memilih mundur. Nah, makanya yang gue utamain adalah motivasi
motivasi itu sendiri. Misal deh, kalau keluar dari topik gue deh, misal lo mau ngasih tahu gimana cara biar bisa bikin es krim. Kan banyak yang nggak tahu tuh cara bikin es krim. Gue juga nggak tahu tuh proses bikin es krim tuh kayak gimana gitu. Cuman kalau lo motivasinya pengen bikin orang, udah gue pengen bikin orang bisa bikin es krim sendiri di rumah tanpa harus beli. Nah itu dulu, perkuat dulu. Akhirnya lo ngerasa kan kayak udah biar orang tahu, gue harus siap-siap depan kamera udah. Nih gue kasih tahu lo cara bikin es krim di rumah. Nah dari situ gue jamin lo nggak kepikiran lagi soal fisik lo, soal hal-hal yang mengganggu lo nggak akan kepikiran lagi. Ya masih ada dikit-dikit, cuman itu udah bukan jadi suatu prioritas yang mengganggu lo gitu ya. Jadi akhirnya lo mengesampingkan itu, bukan yang kayak yang awalnya lo harus perfect gitu ya kan. Tapi sekarang lo memilih untuk yang penting isinya. Nah ya udah dari situ akhirnya ntar lo berkembang sendiri gitu. Yang awalnya lo takut depan kamera, beberapa bulan ke depannya lo akan jauh lebih pede. Seperti yang gue bilang, gue sekarang udah gak takut lagi, gue udah gak nervous lagi depan kamera gitu. Karena ya gue udah biasa, gue udah menganggap kamera adalah rekan nih. Teman kerja gue gitu. Dia menemani gue setiap ngonten, dia selalu ngeliatin gue ketika gue lagi ngonten. Jadi udah jadi partner, bukan jadi musuh. Beda ya. Kalau lu nganggapnya kamera adalah musuh, ya lu akan kesusahan. Gini deh, ibarat kamera ini adalah orang dan dia adalah musuh lo. Lu akan ngomong apa sama musuh lo itu? Maksudnya kenapa lo harus ngomong? Kenapa lo nggak malah nonjok atau nggak lo malah menghindar atau ngejauh ya kan? Kalau kamera adalah teman, lu bisa ngobrol, lu bisa ajak sharing-sharing gitu. Agak sedikit berimajinasi tapi it's okay gitu. Itu cuma buat ngesiasatin doang. Tapi kalau kamera lo anggap ini adalah sebuah halangan lo, kayak melototin lo, akhirnya lo nggak bisa ngomong di depan kamera, ya lo selamanya kayak nggak akan bisa gitu. Ya udah. Jadi poin yang paling penting dari video gue ini adalah ubah kamera adalah teman gitu aja. Jangan takut, ngomong aja. Nggak ada yang ngeliatin juga. Kalau ada salah-salah juga bisa lo edit. Dah sesimpel itu aja sebenarnya. Jadi ya udah, ambil kamera lo sekarang, taruh di depan lo, ngomong aja. Gak usah kepikiran banyak hal yang bikin lo gak mulai-mulai.